Hai teman-teman, makasih udah datang di channel YouTube saya ini. Pengen tahu aja. Di sini saya akan berbagi sesuatu yang tentunya teman-teman pengen tahu juga. Supaya pengetahuan saya dan teman-teman juga semakin bertambah. Baik tentang hewan atau lingkungan sekitar kita. Baik teman-teman, tanpa basa-basi saya akan ke pembahasan utama. Check it out. Yap teman-teman, sekarang kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai lingkungan sekitar kita yang berkenaan dengan kita, yakni sampah. Yap, tentu teman-teman di sini akan sangat mengenal dengan kata yang satu ini, di mana sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai dan kita membuangnya, atau bisa dikatakan limbah. Namun yang akan Mimin bahas saat ini adalah sampah yang berupa organik dan anorganik. Dan di sini Mimin sudah merangkumnya dari berbagai sumber sehingga kita dapat menambah pengetahuan tentang lingkungan sekitar kita teman-teman, yakni tentang sampah organik dan anorganik. Baik teman-teman, Mimin akan langsung ke pembahasannya. Yuk check it out. Seperti yang telah Mimin jelaskan secara singkat di awal-awal pembukaan, di mana tentang sampah ini adalah dibedakan ke beberapa golongan atau jenis, di mana setiap kita harus mengenalinya dengan jelas agar kita bisa menjadi manusia yang pintar dan cerdas dalam membedakan suatu hal. Nah, di sini yang akan Mimin bahas adalah mengenai sampah. Namun yang lebih spesifik adalah bahwa sampah ini memiliki dua jenis, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Baik teman-teman, Mimin akan membahas tentang sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mampu dan dapat terurai secara natural dengan proses alamiah. Karena dengan proses alamiah ini, maka sampah organik dapat dilebur secara natural. Yang perlu diketahui mengenai sampah organik ini adalah di mana sampah tersebut tidak dapat didaur ulang kembali dikarenakan telah menyatu dengan alam atau dengan kata lain kembali ke alam. Dalam sampah organik dibedakan lagi ke beberapa bagian, yakni sampah organik kering dan basah. Di sini Mimin akan menjelaskan lagi mengenai kedua jenis sampah organik ini. Sampah organik kering merupakan sampah organik yang terdapat sedikit kandungan air. Dan yang termasuk ke dalam sampah organik kering ini adalah seperti limbah kayu yang didapat banyak dari pengrajin mebel, sisa-sisa potongan atau limbah, kertas-kertas yang biasa didapat dari perkantoran, kemudian dedaunan kering, ranting kering yang patah akibat kurang perawatan, dan limbah kering lainnya yang sangat sedikit mengandung air. Sampah organik basah merupakan sampah organik yang banyak mengandung air seperti kulit buah-buahan, sayur-sayuran, kotoran hewan, yang biasanya bisa dijadikan pupuk kompos dan umumnya oleh tangan-tangan yang kreatif dikelola menjadi biogas. Dan sisa-sisa makanan yang terbuang yang biasa didapat dari limbah warung atau restoran dan lainnya yang banyak mengandung air. Selanjutnya mengenai sampah anorganik yang merupakan sampah yang tidak dapat terurai oleh alam namun perlu tangan manusia untuk menguraikannya. Yang termasuk ke dalam sampah anorganik diantaranya adalah sebagai berikut, seperti kaleng, pecahan kaca, serbuk besi, botol minuman, makanan kaleng, piring, dan lain sebagainya yang tidak dapat diurai oleh alam. Namun ada baiknya sampah-sampah anorganik sering didaur ulang kembali melalui tangan-tangan kreatif yang menjadikan sampah anorganik menjadi benda atau barang yang dimiliki nilai jual tinggi atau bermutu tinggi. Sehingga dengan demikian, dengan memahami arti dari sampah yang telah Mimin jelaskan, semoga kiranya dapat membantu teman-teman mengenai jenis-jenis sampah yang ternyata dapat digunakan kembali, asalkan dari setiap kita dibekali pengetahuan untuk melakukannya. Baik teman-teman, segitu aja pembahasan saya ini. Walau singkat, semoga kiranya dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Maafkan kalau masih ada kekurangan dalam pembuatan konten ini. Kiranya jika teman-teman ingin dibuatkan konten yang berkaitan dengan channel ini, boleh taruh komentarnya di kolom komentar ya teman-teman. Dan kiranya channel saya ini pun boleh semakin berkembang dengan dukungan teman-teman sekalian. Serta jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu ya. Bye!